Tertekan banget, dia merasakan rasa sakit yang luar biasa. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dan kali ini kita akan bahas pembahasan untuk orang yang selama ini ada memiliki koneksi dengan kamu saat ini sedang merasakan kondisi yang tertekan banget ya. Dia merasakan beberapa hal yang membuat dia itu merasa tertekan dengan situasi yang ada. Nah, seperti apa yang akan muncul? Simak videonya, kita akan menggunakan satu kartu oracle untuk pembahasan general reading tertekan banget apa yang saat ini dia rasakan ke kamu. Nah, seperti apa situasinya? Simak videonya sampai akhir dan kita akan menggunakan media kartu oracle untuk pembahasan general reading kali ini. Nah, seperti apa yang akan terjadi posisinya? Yang muncul adalah saat ini memang ada sesuatu yang dia sembunyikan dari diri kamu. Artinya apa? Untuk orang ini memang dia tuh pengen mengutarakan sesuatu, pengen mengungkapkan sesuatu yang saat ini dia itu pendam gitu loh, dan memang ini bisa dikatakan adalah orang yang terdekat dengan kamu, bisa jadi pasangan kamu, bisa jadi keluarga kamu, ataupun mungkin orang-orang yang memiliki koneksi dengan kamu. Kenapa saya katakan demikian? Karena posisinya dia pun juga saat ini merasakan ada beberapa unek-unek yang muncul. Dia merasakan ada beberapa unek-unek yang saat ini dia pendam sendiri, dan dia membutuhkan kolaborasi dengan kamu, membutuhkan situasi di mana dia itu butuh teman untuk bercerita, butuh teman untuk berbagi dan sebagainya. Dan salah satu yang bisa mendengarkan keluh kesah dia ya adalah diri kamu. Tapi karena ada satu dan lain hal, dia merasakan ada rasa canggung. Dia merasakan ada rasa sungkan dengan kamu, atau mungkin bahkan dia pernah berbuat jahat ke kamu, pernah berbuat zolim ke kamu, sehingga dia juga sampai dengan saat ini muncul beberapa rasa canggung, beberapa rasa segan terhadap diri kamu saat ini. Padahal yang dia rasakan saat ini ya dia sangat tertekan sekali dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi, dan dia pun juga bahkan kadang memiliki pemikiran yang simpel ya, terkait dengan beberapa masalah yang dia hadapi. Ini adalah balasan dari apa yang dia perbuat. Nah, untuk orang ini memang kalau bisa dikatakan kenapa dia tertekan dengan sebagaimanapun masalah yang dia hadapi, ya karena memang di sini aku lihat adalah orang ini merupakan orang yang pernah menyakiti kamu di beberapa waktu yang lalu. Orang ini sering membuat kamu sakit hati, sering membuat kamu kecewa, sering membuat kamu tuh dendam, marah, dan sebagainya. Jadi ya saat ini dia pun juga sedang merasakan ada beberapa situasi yang menyadarkan dia. Kenapa hal-hal ini bisa muncul? Kenapa hal-hal ini bisa terjadi? Tapi yang jelas adalah di sini kamu juga bersyukur. Kenapa? Di sini ketika kamu disakiti, ketika kamu dizolimi, dijahati, dan segala macam, di sini kamu tidak menyimpan dendam kepada siapapun. Artinya apa? Kamu mencoba untuk tidak menyimpan rasa marah, tidak menyimpan rasa dendam kepada siapapun. Jadi ya kamu berusaha untuk ketika kamu disakiti itu kamu mencoba untuk melupakan gitu loh. Kenapa? Posisinya kamu sudah cukup capek berhadapan dengan orang-orang toksik yang selalu saja ada di sekitar kamu. Kamu tuh tidak pernah menyinggung orang lain, tapi terkadang orang lain yang menyinggung kamu. Kamu nggak pernah nyenggol orang lain, tapi orang lain yang selalu menyenggol kamu. Jadi ya saya rasa ini juga merupakan hal-hal yang harus bisa untuk lebih diperhatikan lagi, supaya nanti ke depannya kamu dalam kondisi yang bisa dikatakan ya masih on the track gitu loh, terkait dengan apa yang kamu jalankan pada posisi saat ini. Dan saat ini dia pun juga sedang merasakan rasa sakit ketika memang sedang memikirkan kamu. Saya nggak tahu apakah dia ini pernah melakukan kesalahan yang besar kepada diri kamu, sehingga ketika dia memikirkan kamu dia merasa tertekan. Ketika dia memikirkan kamu dia merasa tertekan banget gitu loh, terkait dengan pikiran dan juga perasaannya. Dan mungkin dia pun juga menyadari ada beberapa perbuatan yang mungkin ya saya rasa juga cukup jahat ya yang dia lakukan kepada diri kamu, sehingga apa, setiap kali dia ingat kamu, setiap kali dia mendengar nama kamu, dia merasa tertekan. Nah, sehingga apa, di sini padahal kamu tidak menyimpan dendam, tapi dia merasakan hal yang seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan sikap kamu terhadap dia? Sikap kamu kepada dia ketika dia tidak membicarakan apa yang dia bebankan, apa yang dia tahan sampai dengan saat ini, ya sudah, kamu nggak usah sok kepo, kamu nggak usah sok tahu. Tunggu, tunggu sampai dia itu betul-betul membicarakan. Tunggu sampai dia itu betul-betul mengungkapkan semua unek-unek yang dia rasakan. Jadi kamu kan nggak tahu nih, kamu kan saat ini kan posisinya masih menerka-nerka. Kondisinya bagaimana, situasinya seperti apa, penyebabnya apa. Masih dipenuhi dengan terkaan-terkaan dan juga terkaan. Tapi yang jelas pada posisi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri.
dengan hal-hal yang baik, mensyukuri dengan beberapa hal yang positif yang sudah mulai bisa kamu rasakan. Toh juga walaupun kamu dibenci, kamu dikecewakan, kamu dihianati, kamu tetap bisa sabar. Nah, dari kesabaran kamu inilah yang nanti juga akan bisa menemukan solusi, menemukan kedamaian yang akan kamu dapatkan. Jadi ya saat ini kamu itu tidak pengen hidup kamu itu terusik dengan hal-hal yang tidak penting. Jadi ya sebisa mungkin kamu yang beruntung menemukan video ini mencoba untuk tetap tenang, mencoba untuk tetap bersabar dengan segala hal yang ada, mencoba untuk tetap bersabar dengan segala hal yang terjadi. Dan posisinya saat ini, kamu tidak perlu khawatir, kamu tidak perlu takut dengan beberapa situasi-situasi yang muncul. Walaupun memang terkadang ada beberapa hal yang agak menjengkelkan, ada beberapa hal yang membuat agak emosi, tapi saya mohon untuk tetap berada dalam situasi yang mampu untuk mengendalikan posisi emosi kamu. Jangan sampai ada emosi-emosi yang terlalu berlebihan, karena ketika ada emosi-emosi yang terlalu berlebihan, tentu ini juga nanti akan merugikan bagi diri kamu secara keseluruhan. Jadi apapun yang terjadi, tetap bersyukur, kamu terus bisa untuk meminimalkan rasa dendam, rasa marah kepada siapapun itu. Dan kemudian bagaimana nasib orang ini? Nasib orang ini ya akan terus-terusan demikian. Sampai di sini dengan situasi dia bisa mengungkapkan semuanya. Dan saya nggak tahu kesalahan terbesarnya ini apa, tapi sebentar lagi orang ini juga akan mengungkapkan hal besar yang kamu selama ini tidak ketahui, dan saya rasa orang ini masih memiliki ikatan dekat dengan kamu ya, dan bisa diasumsikan ini adalah saudara kamu, mungkin saudara dekat ya, dan mungkin di dalam situasi yang lebih luas lagi adalah pasangan kamu bagi yang belum menikah. Sehingga apa, kamu juga harus bisa untuk lebih kuat secara mental ketika seandainya ada beberapa ungkapan-ungkapan yang tidak terduga yang akan kamu dapatkan. Karena apa? Dia pun juga menyadari tertekan banget dengan situasi yang dia rasakan saat ini, dan dia pun mencoba untuk terus bagaimana mengungkapkan ini semua, tapi menunggu waktu yang tepat. Dan seiring dengan berjalannya waktu, semuanya akan terbongkar. Apa yang dia sembunyikan dari kamu, apa yang dia saat ini juga memang tutup rapat-rapat, sebentar lagi akan terbongkar. Dan kamu akan tahu apa yang terjadi, dan kamu akan tahu apa yang dia rasakan. Dan ketika kamu sudah tahu, tetap kendalikan emosi kamu, kendalikan mental kamu, jangan sampai ada emosi-emosi yang terlalu berlebihan pada kondisi saat ini. Jadi ya situasinya kurang lebih memang seperti ini. Sekian, terima kasih, jadikan sebagai motivasi dan juga referensi, dan jika teman-teman ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar saja. Nanti akan saya jawab satu persatu. Sekian, sampai jumpa, tetap semangat dan sehat selalu bagi teman-teman semuanya yang beruntung menemukan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.